Shalom saudara, sudah lama tidak berjumpa di udara. Dan setelah banyak doa dan puasa dan melihat apa yang terjadi di dunia, maka hati saya tergerak untuk sampaikan sesuatu, yaitu tentang firman Tuhan. Ya, judul dari apa yang saya mau sampaikan ini adalah berita dalam nubuatan. Kita tahu saudara, Tuhan yang Maha Tahu telah memberikan kita berita-berita yang sebelum terjadi saudara. Dan berita-berita itu semua ada di dalam nubuatan, di dalam Alkitab. Dan melihat keadaan saat ini di mana saudara pandemi masih belum berlalu sesungguhnya. Sekalipun kita melihat banyak kelonggaran atas kebijakan pemerintah ya dalam banyak hal. Namun pandemi ini sesungguhnya masih belum berlalu. Bahkan di Tiongkok terjadi lockdown secara besar-besaran. Dan angka kematian pun meningkat saudara. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Sudah 2 tahun pandemi itu mulai dari Wuhan dan sekarang kembali ke Tiongkok. Dan juga di Eropa dicatatkan peningkatan kasus yang terinfeksi oleh COVID-19. Jadi sekalipun kita mau cepat-cepat pandemi berlalu, tetapi sepertinya pandemi ini masih belum mau berlalu, saudara. Dan ini sudah berjalan, mau masuk tahun ketiga. Dan di tengah-tengah pandemi ini, kita melihat juga terjadinya peperangan di Ukraina, di mana tentara Rusia yang menyerang negara ini. Dan tentunya banyak hal-hal yang menyedihkan. Kita tidak membicarakan tentang politik, tapi kita terbeban dengan jiwa-jiwa, dengan orang-orang, bahkan tentara-tentara yang meninggal karena konflik di Ukraina. Dikatakan sudah 2 juta ya, mungkin sudah lebih pengungsi dari Ukraina, mereka memasuki Eropa Barat, saudara. 2 juta. Namun syukurnya ya negara yang di Eropa Barat itu mereka membuka tangan mereka, memberikan banyak pertolongan. Itu hal yang baik dan puji Tuhan, tetapi kita juga melihat dunia semakin tegang. Ya, di mana kita melihat tiba-tiba NATO juga mulai menambahkan budget mereka untuk pertahanan militer mereka. Nah ini saudara kita melihat bahkan di Laut Selatan, Lautan Cina ini juga mendatangkan banyak ketegangan saudara. Namun saya mau sampaikan bagaimana gereja ya saudara. Apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Seringkali kebanyakan mungkin saya katakan gereja mungkin tidak terlalu mau membahas tentang nubuatan. Namun nubuatan itu sesungguhnya kalau kita lihat Alkitab terdapat bagian yang cukup besar saudara di dalam seluruh Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus pun mengutip banyak tentang nubuatan. Baik itu di dalam nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil ataupun lewat Mazmur dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus tahu persis tentang nubuatan. Dan tentunya saudara sebelum dia diangkat, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia justru sampaikan hal-hal tentang akhir zaman. Ya kita dalam gereja Tuhan itu ada 2 tanggapan ya. Yang satu yaitu cuek, tidak mau peduli, merasakan ini hal yang tidak terlalu relevan atau tidak penting saudara. Tetapi juga ada sekelompok yang juga selalu mengkaitkan tuh apa hal yang terjadi di dunia dikaitkan dengan nubuatan. Jadi kita melihat 2 hal yang cukup ekstrim ya, satu yang tidak mau tahu, satu yang kelewat
antusias yang untuk mengatakan, oh inilah yang penggenapan misalnya Yehezkiel 38, ini penggenapan itu dan ini. Dan sudah menjadi datang suatu kebingungan di dalam tubuh Kristus. Nah, mudah-mudahan saudara dengan apa yang kita mau sampaikan ini dapat seminimalnya mungkin memacu kita untuk lebih mendalami tentang nubuatan, karena nubuatan itu adalah penting, saudara. Nubuatan itu bukan sebuah ramalan atau bukan suatu prediksi, tapi nubuatan itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan lihat sebelum terjadi, yang pasti 100% terjadi. Sekali lagi saya mau tekankan, nubuatan itu bukan ramalan, bukan prediksi yang artinya itu bisa meleset, bisa tidak terjadi. Nubuatan itu sama sekali beda sifatnya. Di mana nubuatan yang disampaikan firman Tuhan itu 100% pasti digenapi. Oleh sebab itu nubuatan jugalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan tidak berlalu. Dan nubuatan ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kita perlu mengenal firman Tuhan dengan baik dan menilai masa di mana kita ada di dalamnya. Di saat-saat ini tentunya kita melihat hal-hal yang terjadi di bumi ini sangat serupa dengan apa yang dicatatkan di dalam Matius 24, yaitu menjelang kedatangan Tuhan. Saya mau bacakan perikop ini. Nah, semoga kita dapat melihat kesamaannya antara apa yang sedang terjadi di dunia dan juga apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab oleh mulut Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan Matius 24 ayat 5 sampai 8. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Atau lebih tepat, akulah yang diurapi. Kristus, aku yang diurapi. Ini boleh dikatakan banyak orang yang mengklaim dirinya Yesus, tetapi sebenarnya banyak orang yang klaim dirinya yang diurapi Tuhan. Saya lebih cenderung setelah melihat keadaan dan mempelajari firman ini, dikatakan banyak yang mengklaim dirinya Kristus, berarti banyak yang mengatakan akulah yang diurapi. Dan memang tentunya urapan itu ada di atas orang tersebut, dan sehingga apa yang mereka katakan ditanggapi itu sebagai firman Tuhan. Tetapi kita tahu belum tentu apa yang dikatakan oleh seseorang diurapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, saudara, dengan doktrin-doktrin mereka yang menyimpang dari kebenaran firman, dapat menyesatkan banyak orang. Ini saya percaya sudah mulai terjadi, di mana motivasi mereka dalam pelayanan tidak tulus, sehingga saudara banyak menyesatkan dan menyesatkan banyak umat dan mengecewakan mereka. Bahkan mereka meninggalkan iman mereka, kemungkinan juga karena pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang tidak mengajarkan, atau hidup mereka yang tidak mencerminkan seharusnya sebagai hamba Tuhan. Dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kita sudah melihat serangan Rusia di atas Ukraina, saudara, itu adalah skala di mana dikatakan yang sebegitu besarnya yang belum pernah terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Berarti skala itu tuh yang dilihat sebelumnya adalah terjadi di Perang Dunia Kedua, dan setelah Perang Dunia Kedua hampir 80 tahun terjadilah suatu letusan perang yang mengerikan, saudara, di mana Rusia mengirimkan pasukan yang cukup besar untuk menyerang Ukraina. Ini adalah suatu hal yang mengejutkan dunia, saudara, tentu khususnya di Uni Eropa, di mana NATO tidak percaya kalau
sampai Putin ya mengirimkan pasukan untuk menyerang Ukraina. Dan ini sangat-sangat mengejutkan. Perang sudah terjadi dan tentunya ini sangat bahaya, makanya berbagai pemimpin Eropa maupun Amerika mereka sangat hati-hati saudara, supaya jangan sampai perang yang regional ini tereskalasi menjadi perang dunia yang ketiga. Saudara, kita tahu meletusnya perang dunia kedua yaitu juga saat di mana Hitler pertama untuk menguasai Polandia. Nah, setelah itu terjadilah ya negara-negara yang mereka sebenarnya juga tidak mau perang dunia itu yang kedua terjadi, tetapi sepertinya tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikontrol saudara. Dan saat ini sama ya, pemimpin-pemimpin berusaha untuk menguasai diri, sebab kalau perang dunia ketiga meletus itu tidak main-main lagi. Apalagi kalau sudah memakai senjata nuklir, maka kiamatlah dunia ini, maka banyaklah orang yang menderita. Jadi saudara, ini adalah hal yang sangat-sangat krisis, maka kita perlu berdoa. Tetapi saya lebih percaya apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Tanda-tanda ini mirip, tetapi apakah kita sudah sampai di situ? Sampai perang dunia ketiga meletus. Dikatakan, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, ini yang paling penting. Apapun yang terjadi, jika kita menatap mata kita, fokus mata kita kepada Tuhan Yesus, maka ada suatu damai sejahtera yang ilahi yang menguasai hati dan pikiran kita. Ini yang membedakan saudara, umat yang mengenal Tuhan, umat yang ada pergaulan dengan Tuhan, dengan umat yang sama sekali, dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, pertama ada suatu damai ilahi yang diberikan Tuhan. Yang kedua, apalagi umat yang mengenal zaman, yang mengenal apa yang sedang terjadi, maka lebih lagi mantap sebab mereka tahu apa yang terjadi itu dan apa sih yang akan terjadi dalam nubuatan. Maka berita ini penting yang saya mau sampaikan. Sekalipun belum diberitakan di media, tetapi Allah telah memberitakannya lewat nubuatan. Sebab katanya semuanya itu harus terjadi. Nah saudara, ada hal-hal kita bisa tunda, mungkin tertunda. Tetapi Tuhan katakan pasti terjadi. Inilah satu hal yang kita tidak bisa hindarkan. Dan dikatakan apa? Tetapi itu belum kesudahannya. Nah saudara, walaupun perang akan terjadi, deru perang dan sebagainya akan terjadi, tetapi masih belum kesudahan. Lihat ada berapa hal. Dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dengan bersamaan perangnya terletus di Ukraina, saudara, apa yang terjadi? Ternyata kita tahu bahwa Ukraina dan Rusia adalah salah satu dapur dunia dikatakan, di mana mereka memproduksi gandum ya, yang mensuplai, bahkan Indonesia pun negara kita impor gandum dari mereka. Dan ini kurang lebih 20 atau 30%, saya kurang jelas, tetapi merupakan ekspor atau negara yang produksi terbesar, salah satu terbesar yang mensuplai ya ke negara-negara lain. Dan apa yang terjadi setelah perang ini? Maka saudara, kita melihat terjadi inflasi. Inflasi di Amerika, terjadi inflasi pun kita pun merasakan ya. Pada hari ini tanggal 20 bulan Maret tahun 2022. Barusan ini minyak goreng pun harganya meningkat besar. Ya saudara, jadi kita melihat apalagi Rusia, di mana banyak negara yang
memberikan sanksi, tidak mengimpor minyak, petroleum, maka harga semua naik, saudara. Ini adalah hal-hal yang membingungkan, saudara, yang mendatangkan suatu hal yang bisa membuat hati kita bimbang. Dan bersamaan ini, barusan di Jepang terjadi gempa bumi yang Richter scale-nya mencapai 7,3. Sekalipun belum ada, puji Tuhan ya, mungkin tidak ada korban yang saya tahu. Belum ada laporan itu yang saya dapati. Tetapi saudara, kita melihat gempa bumi ini, saya pelajari di mana, saudara, di Indonesia. Dulunya Richter scale-nya mungkin 2, 3, akhir-akhir ini meningkat 3, 4, berapa tahun yang lalu, akhir-akhir 4, 5. Dan saudara, kita melihat tuh semakin hari bukan saja lebih banyak gempa bumi terjadi di mana-mana, tetapi skalanya pun makin kencang, saudara. Nah, ini juga salah satu di mana kita lihat adalah salah satu penggenapan. Tetapi apakah kita sudah sampai di situ? Akan tetapi semuanya itu, firman Tuhan katakan, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan itu dikata dari Odin, bahasa Yunaninya. Mungkin saya kurang begitu tepat menyampaikan, tapi artinya sebenarnya disampaikan ini adalah suatu penderitaan yang dialami ibu-ibu yang mau melahirkan, saudara. Ya, berarti ada arti jika sesuatu mau dilahirkan, ada suatu penderitaan, ada suatu hal yang dialami oleh ibu yang melahirkan, dan disamakan tentang ada sesuatu yang akan terjadi dan dideritakan oleh umat manusia, saudara. Nah, kita tidak mengerti kenapa Tuhan ya katakan izinkan semua itu, tapi satu hal yang saya tahu, saudara, nanti saya akan sampaikan. Segala sesuatu terjadi, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Saya tidak bilang misalnya peperangan, pembunuhan, pembinaan itu dari Tuhan, tidak. Kita selalu lupa ada satu oknum lagi yang menggerakkan orang-orang melakukan kejahatan. Dan Tuhan telah memberikan ya kehendak bebas kepada manusia. Jadi apa yang terjadi tentu Tuhan izinkan. Karena Tuhan sudah izinkan dari dahulu pada saat Tuhan ciptakan manusia, Tuhan telah berikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu manusia bisa ikut perintah Tuhan atau ikut ide-ide atau pimpinan dari iblis. Nah, pada saat dia mengikuti dan menyerang ya, dan membunuh, tentunya kita tahu itu bukan dari Tuhan. Tapi setelah terjadi apa yang terjadi, Tuhan bisa membuat musibah atau tidak baik itu menjadi sesuatu penggenapan janjinya, saudara. Ya. Jadi kita perlu menanggapi nubuatan itu, saudara. Saudara, di sini dikatakan 2 tawari. Dikatakan keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Di 2 Tawari 20 ayat 20. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Hai, dengar umat-umat Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Allah. Namun percaya, pertama adalah percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dan kamu akan tetap teguh. Berarti iman kita harus percaya kepada Tuhan, maka kita akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Dan nabi-nabi ini di dalam perjanjian lama, sekarang kita percaya kepada nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab, maka kamu akan berhasil. Engkau tidak akan mudah digoyahkan. Saudara, tidak berarti ya,
selalu terjadinya yang baik itu meneguhkan iman. Justru sebaliknya, seringkali hal-hal yang buruk terjadi, bahkan itu menguatkan iman kita. Saya mau berikan sedikit ilustrasi ya saudara, atau contoh di dalam perjanjian baru, di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, dan di apa yang barusan terjadi dalam sejarah. Saya melihat suatu hikmat Tuhan yang luar biasa saudara. Saya tidak tahu apakah iblis tahu atau tidak tahu rencana Tuhan, tapi satu hal yang saya tahu lewat firman Tuhan. Sebelum sesuatu penebusan atau sesuatu gerakan Allah yang besar terjadi, sepertinya iblis sudah bisa menciumnya dan mendatangkan kebinasaan, pembunuhan yang kejam, berusaha sepertinya menghentikan rencana Tuhan terjadi. Tetapi kita tahu, tidak ada kuasa yang dapat menghentikan Tuhan kita yang luar biasa. Kita melihat dalam sejarah Israel, saudara. Sebelum Musa dilahirkan, apa yang terjadi? Firaun mulai hatinya gelisah terhadap umat pilihan Tuhan. Sehingga dia menekan, bahkan menyuruh ya anak orang Yahudi atau Ibrani itu dibunuh pada saat mereka mau dilahirkan. Atau setelah lahir dikatakan kalau itu adalah anak lelaki harus dibunuh. Dan banyak anak-anak dilemparkan, baik anak kecil dilemparkan ke sungai, diberi makan ke buaya dan sebagainya. Kekejaman terjadi saudara. Sebelum seorang juru selamat, pada saat itu tentu bukan juru selamat Tuhan yang J-nya bukan besar, tetapi saudara yang penyelamat umat Israel itu akan dilahirkan, yaitu Musa. Dan kita tahu saudara bahwa Musa adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya tidak tahu bagaimana iblis bisa tahu kelahiran Musa itu akan mendatangkan suatu kemerdekaan bagi umat pilihan Tuhan. Demikian pula saudara, di zamannya Tuhan Yesus sama hal terjadi. Tidak asing lagi bagaimana Raja Herod membunuh anak-anak kecil yang di bawah usia 2 tahun pada saat dia merasa dia dikibuli oleh orang-orang Majus dan marah dan membunuh anak-anak. Ini adalah tentunya saya yakin mereka manusia, tetapi mereka dipimpin oleh iblis untuk melaksanakan kehendaknya. Tetapi sudah apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap dilahirkan. Dan akhir-akhir ini saya sedang memikirkan tentang perang dunia yang kedua yang barusan terjadi. Saudara, mungkin kita tidak terlalu sadar ya saudara. Perang dunia ini sangat mengerikan. Ya. Yang saya tahu Rusia saja, Uni Soviet pada saat itu 20 juta orang yang mati. Orang Yahudi 6 juta orang, dan mungkin di seluruh dunia ratusan juta orang mati karena perang dunia kedua. Tetapi apa yang terjadi saudara? Nubuatan Tuhan tentang kembalinya umat Israel ke tanah perjanjian itu justru digenapi setelah perang dunia kedua. Sekali lagi saudara, saya tidak bisa jelaskan secara detail kenapa harus ada perang dunia baru nubuatan di mana bangsa Israel itu kembali ke tanah air mereka dan mendirikan Israel. Tetapi satu hal yaitu, jika skala itu besar, di mana nubuatan yang ribuan tahun digenapi saudara, itu adalah hal yang luar biasa. Tidak ada bangsa di mana tanah air mereka hilang beratusan berabad-abad kemudian bisa kembali, bahasa mereka bisa dikembalikan, bisa di revive ya.
dihidupkan kembali. Itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi kita juga melihat, saudara, munculnya negara Israel menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bahwa sekali lagi nubuatan Tuhan adalah dahsyat. Saudara, satu hal yang saya mau sampaikan yaitu saya pelajari apa yang terjadi di dalam sejarah yang tidak tercatat dalam Alkitab adalah terjadinya vakum suara Tuhan 400 tahun di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Setelah suara Tuhan terakhir yang dicatat di dalam Malaki. Maka kita tidak dengar lagi ada suara Tuhan. Umat Israel hilang semuanya, mereka di pembuangan. Dan beratusan, berabad-abad, saudara. Tuhan kirimkan nabinya untuk menegur, bertobat, jangan menyembah berhala, tetapi mereka cuek, saudara. Tapi setelah pembuangan dan kemudian pada saat mereka kembali ke Israel, ke Yerusalem, membangun tembok dan membangun rumah Tuhan, bait Allah, mereka tinggalkan. Waktu saat mereka kembali, mereka tinggalkan, ya, berhala mereka. Maksud saya, berhala mereka tinggalkan. Dalam 50 tahun, saudara, 50 tahun, mereka menjadi bangsa monoteistik. Berarti bangsa yang menyembah satu Allah yang paling dahsyat di dunia ini. Maka saya katakan kadang-kadang bukan selalu hal yang baik meneguhkan iman atau mendatangkan suatu perubahan. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang suatu musibah, suatu hal yang tidak baik. Pada saat umat Israel kembali, mereka tidak ada di negara mereka, mereka tidak ada lagi pemerintahan mereka hanya di bawah pimpinan Nebukadnezar dan sebagainya. Mereka bertobat penuh. Sampai saat ini, mereka tidak lagi menyembah berhala. Dikatakan, kenapa mereka bisa demikian, perubahan begitu besar? Dikatakan karena mereka melihat penggenapan nubuatan oleh nabi-nabi. Karena mereka tidak taat dan melihat akibatnya, dan semua itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, Yesaya, nabi-nabi kecil. Dan mereka pada saat itu disampaikan, mereka tidak mau bertobat. Tetapi pada saat sesungguhnya terjadilah akibat dari pemberontakan mereka. Dan firman Tuhan digenapi, nubuatan Tuhan digenapi. Maka terjadilah suatu perubahan yang besar. Jadi kita melihat, saudara, apa yang terjadi sekarang ini. Saya percaya masih belum waktunya. Saya percaya waktu Tuhan untuk memasuki itu masih belum, saudara. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang belum digenapi. Belum kesudahan, saudara. Tuhan masih menguasai. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Bukan kita, tapi umat manusia kesempatan. Tetapi kita juga sudah mulai melihat penderitaan ini mulai dari kecil. Ya. Saya ingat bagaimana istri saya melahirkan anak yang pertama. Mengalami contraction, sakit ya saudara. Dan kita yang gak pengalaman, ya, buru-buru ke rumah sakit. Pas sampai ke sana belum waktunya, saudara. Mulai tapi belum waktunya. Nah, ini penting. Kita harus mengetahui waktunya. Kenapa? Kalau kita terlalu takut, maka kita tuh nggak bisa bergerak, saudara. Karena pikirnya, udah akhir zaman, udah begini begitu, saudara. Ya, seperti yang saya mau sampaikan, vaksin, ya, dianggap itu seperti tanda 666, saudara.
Tapi kenyataan bukan demikian, saudara. Tapi ada orang katakan, bukankah lebih baik kita persiapan lebih awal, kita tidak mau kompromi? Ya mungkin saudara ada alasan. Tetapi apa yang terjadi bahwa kalau kita tidak mengerti bahwa itu belum waktunya Tuhan, seperti seseorang yang buru-buru ke bandara untuk terbang, tetapi ternyata tiketnya sebulan lagi. Nah, apa yang dia harus lakukan di bandara? Bengong, diam, tunggu, nggak apa-apa masih lama, tapi saya tunggu aja lebih aman di bandara. Tapi kita tidak bisa bergerak banyak, saudara. Maka kita juga tidak akan bisa mendengar suara Tuhan yang memimpin kita untuk kerjakan sesuatu. Nah, ini hal yang penting, saudara. Penting supaya kita mengenal berita Tuhan di dalam nubuatan dengan jelas. Sementara saya sampaikan firman ini sampai di sini dulu, saudara. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan hal-hal yang lebih yang relevan, yang apa yang akan terjadi, yang ada di dalam nubuatan. Demikian firman Tuhan. Saya berharap firman ini menjadi berkat bagi saudara. God bless you.